Dan sudah barang tentu di bulan Muharram ini ada hari yang begitu istimewa, Pak. Lebih istimewa dari malam tanggal 1-nya ini. Hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpuasa dan untuk meluaskan rizki kepada keluarga kita dan memperbanyak perbuat kebaikan. Yaitu kita kenal dengan nama Hari Asyura. Makanya dalam kalender, dalam penyebutan orang-orang Jawa, bulan Muharram itu disebut bulan Suro. Ada bubur Suro. Kalau bubur Suro gimana itu sejarahnya? Oh, ada. Bubur Suro. Ada sebuah hadis riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fawajada al-Yahuda siyaman. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi Madinah sedang dalam keadaan puasa. Jadi di Madinah itu pada saat itu banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi, makanya disebut Yahudi Madinah. Itu ketika baginda Nabi datang ke Madinah mendapati Yahudi Madinah sedang dalam keadaan puasa. Yauma Asyura, hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah SAW, kemudian baginda Nabi bertanya kepada mereka, Yahudi Madinah ini, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, hari apa ini di mana kalian berpuasa pada hari ini? Emang ini hari apa kalian pada puasa? Faqalu, kemudian Yahudi Madinah menjawab, hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang agung. Alladzi anjallahu fihi Musa wa qaumahu, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan, Allah binasakan Fir'aun dan juga bala tentaranya ketika mengejar Nabi Musa. Itu terjadi pada hari Asyura. Karenanya fasomahu Musa, Nabi Musa di tahun-tahun selanjutnya ketika bertemu dengan hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram selalu berpuasa. Syukron, karena bersyukur atas nikmat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya. Jadi puasanya motif awalnya adalah karena bersyukur atas nikmat Allah, Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini karena memang pada saat itu mengamalkan Taurat, mereka pun mengatakan fanahnu nasumuhu. Karena itu kami sebagai pengikut Taurat, pengikut Musa, kami pun berpuasa sebagaimana Nabi Musa dahulu berpuasa. Jadi setiap datang Asyura puasa, Asyura puasa. Mendengar jawaban tersebut terlontar dari lisan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad kemudian berkata, fanahnu ahaqqu wa aula minkum. Kalau begitu kami orang-orang Islam lebih berhak dan lebih utama daripada kalian untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Karenanya fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyamihi. Rasulullah pertama berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa di hari Asyura. Ini sosok Nabi, Pak. Sebelum merintah melaksanakan dulu. Kan kalau kita kadang beda, Pak. Ya. Ini kita nih pengen anak kita ngaji. Ngaji sana, ngaji. Aduh, untung anaknya nggak ngebalikin, Pak ya. Gitu, untung anaknya nggak ngebalikin nih kalau kita mah. Kalau Rasul itu pertama Rasul dulu yang melaksanakan, lalu setelah itu baru memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan akhirnya hadis inilah yang menjadi dalil paling kuat, sebab tertera di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai dalil penetapan puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, sumu at-tasi'a wal asyira, puasalah kalian di tanggal 10 dan tanggal 9 bulan Muharram. At-tasi'a tanggal 9, al-asyira tanggal 10.
Wala tusyabbihu bil Yahudi, dan janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi yang puasanya hanya tanggal 10 saja. Nah, di sini Pak, karenanya dalam literatur kitab-kitab fikih ada juga kesunahan puasa hari Tasu'a namanya Pak. Tasu'a wazan fa'ula. Yaitu adalah at-tasi'u min Muharramin, tanggal 9 dari bulan Muharram. Jadi puasa hari Tasu'a ini kemudian menjadi puasa sunnah disebabkan karena agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya itu hanya tanggal 10 Muharram saja. Sedangkan kita diperintahkan tanggal 10 juga agar tidak seperti orang Yahudi, menyerupai Yahudi. Makanya disunnahkan pula satu hari sebelumnya, tanggal 9 kita berpuasa. Jadi hari Tasu'a sunnah puasa, hari Asyura sunnah puasa. Masya Allah, tabarakallah. Makanya minimal nih Pak, di bulan Muharram ini minimal tanggal 9-10 mah kita puasa. Syukur-syukur Senin Kemisnya puasa, syukur-syukur Ayyamul Bidnya puasa. Pak Ustadz, saya masih punya kodoan Ramadan kemarin. Ini mah yang perempuan, haid ini mah. Laki-laki mah insya Allah nggak ada ya. Kan nggak haid laki-laki mah. Ini mah yang ibu-ibu nih, ibu-ibu ada ibu-ibu. Oh, alhamdulillah alamin, jawab. Pak Ustadz, saya punya kodo Ramadan, boleh enggak tuh tanggal 9, tanggal 10 nanti saya sekalian puasa kodo Ramadan berikut dengan puasa sunnah 9-10 bulan Muharram, boleh? Niatnya bagaimana Pak Ustadz? Gabungin dua-duanya. Jadi niat qada Ramadan, saya niat puasa esok hari daripada qada bulan Ramadan karena Allah. Niat mengqada puasa Ramadan kita. Lalu saya niat juga puasa esok hari daripada sunnah hari Tasu'a tanggal 9 atau sunnah hari Asyura di bulan Muharram tanggal 10. Gitu Pak. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Ada lagi pendapat yang sebenarnya tidak harus niat puasa Asyura Tasu'a. Cukup ketika kita puasa di hari itu, maka pahalanya sudah dapat. Sudah dapat tuh pahalanya. Contoh di hari tanggal 9, tanggal 10, kita puasa qada Ramadan. Tidak harus niat puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Kita sudah berpuasa di situ, walaupun puasanya puasa qada. Maka pahala puasa Tasu'ah dan Asyura kita sudah dapat. Karena yang dimaksud dari puasa sunat Tasu'ah dan Asyura, di tanggal 9, di tanggal 10, kita ada puasa di situ. Sekalipun tidak dikhususkan secara spesifik, kita niatkan tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi begitu para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu itu kan dalil tentang sunnahnya. Sekarang keistimewaannya apa? Puasa di hari Asyura ini Pak. Ini masih berkaitan tentang puasanya. Ini Bapak hampura ya. Kalau sedikit lewat dari waktu Isya Pak ya. Hampura ya. Jadi saya berharap sedikitnya yang saya sampaikan ini bisa diamalkan Pak. Pertama, saya berpesan untuk diri saya pribadi. Selanjutnya untuk para jamaah. Andai kata di sini ada 10 orang, 20 orang yang puasa sebab mendengar penjelasan saya berdasarkan kitab ini, hadis baginda Nabi, maka nanti saya akan mendulang pahala yang begitu besar Pak. Gitu Pak. Ini ilmu. Nanti Bapak juga yang tahu. Nah kebetulan istri enggak kesini, contohnya kasih tahu ke istri, lalu istri puasa, bapak pun akan dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa minhu syai'an. Orang yang memberitahukan kebaikan, menunjukkan akan satu kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan dari orang yang ia tunjukkan yang melaksanakan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man soma Asyura, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama soma as-sanata, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun. Dan wa man tasaddaqa fihi kana tasaddaqati sanati, dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka dia seperti bersedekah 1 tahun. Wah ini Pak, jangan sampai dilewatin nih Pak.
puasa 1 hari, hari Asyura, pahalanya seperti puasa 365 hari atau 360 hari kalau dalam kalender Hijriah, Pak, 1 tahun. Sodakoh 1 hari, pahalanya seperti sodakoh 1 tahun. Karena kita jarang-jarang, Pak, ya sodakoh kontinu 1 tahun. Nah, itu bisa kita dapatkan pahalanya dengan kita bersedekah 1 hari di hari Asyura. Makanya poin keduanya al-ihsan, berbuat baik kepada sesama muslim. Kemudian, nah ini jangan sampai dilupakan, Pak. Jangan sampai dilupakan, Pak. Makanya sedikit saya cerita, Pak. Tadi istri saya bilang, mau ikut enggak? Kemana? Ada pengajian tahun baru di Masjid Al-Muhajirin. Mau, saya ajak istri saya bersama anak saya. Tadi di mobil saya ajak ngomong, terus setelah ini acara mau makan apa? Saya tanya gitu, Pak. Saya tahu, Pak. Pantesan mau. Saat ini pantesan mau. Gitu. Cuman saya bisik-bisik, jangan mahal-mahal. Jangan di restoran yang mahal. Ini ada ini, Pak. Saya ngajak gitu tuh bukan sembarangan. Nah, ini dia. Ya. Bagusnya mas sesering mungkin membahagiakan keluarga itu luar biasa pahalanya, Pak. Tapi di sini dia. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man wassa'a ala iyalihi", barang siapa yang meluaskan, memberikan nafkah kepada keluarganya, yauma Asyura, di hari Asyura, biasanya ngasih nafkah sehari 100.000, ini mah dilebihin, Pak. Bahkan sampai 500.000, 1 juta. Biasanya anak-anaknya cuma dikasih coki-coki itu jajannya. Aduh, nyebut merek dah tuh. Ini mau dikasih Kinder Joy, Pak. Aduh, rada mahalan. Biasanya hanya 5.000 saja, ini mau dikasih 20.000, 30.000. Itu maksud meluaskan nafkah kepada keluarganya, Pak. Di hari Asyura, maka apa kata Kangjeng Nabi? Wassa'allahu, Allah akan luaskan alaihi rizki orang tersebut, fi sanatihi, di 1 tahun tersebut, kulliha seluruhnya. Jadi 1 tahun itu Allah akan luaskan rizki kita. Makanya kalau orang yang rizkinya masih sempit, berarti dia lupa meluaskan rizki di hari Asyura. Kenapa? Karena hadis ini telah diuji oleh seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, jarabnal amala bihadal hadis. Aku telah mencoba mengamalkan hadis ini khamsina sanatan, selama 50 tahun, au sittina sanatan, atau 60 tahun. Berarti hampir sepanjang umur hidupnya. Mengamalkan hadis ini, setiap ketemu tanggal 10 bulan Muharram, itu keluarganya pasti diberikan nafkah yang begitu luas oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian fawajadna kadzalika, aku dapati rizkiku diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingetin, Pak. Ingetin tanggal 10 Muharram, kita ajak anak istri kita buka puasanya di restoran bintang 5. Oh, pecel lele. Istri saya sukanya pecel lele, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Kalau biasanya makan ikan asin, makan pecel lele kan naik pangkat juga, gitu. Gitu, Pak. Ya tergantung lah. Jangan sampai kita hutang piutang juga, tapi Pak. Aduh, 10 Muharram ini, uang tinggal 200.000, hutang dulu lah. Jangan juga seperti itu. Ya. Artinya kan kita meluaskan rezekinya, pasti kan buka puasa, Pak. Karena kan siangnya kan kita puasa. Maka berbukanya, maka di situ tuh, ayo, anak istri kita luaskan rezekinya, kita banyakin sedekah. Maka nanti kita akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah dalam 1 tahun penuh itu. Cuman di sini bahasanya luas rezeki, Pak. Luas itu tidak harus banyak. Luas itu tidak harus banyak. Jadi walaupun harta yang ada di genggaman kita tidak banyak, kalau Allah beri luas, maka dimanapun kita berada, nikmat Allah berupa rizki itu pasti selalu membersamai kita. Itu maksud daripada luasnya rizki. Nongkrong di tempat A, ada aja tuh kopi, ada aja tuh teh, bahkan ada aja tuh nasi goreng, soto, dan lain sebagainya. Kemudian nongkrong di tempat B, begitupun. Kemudian dia berpikir, ya Allah, kalau saya mengeluarkan uang untuk beli ini 50.000, 100.000 habis ini. Tapi ya Allah, rizki darimu
secara cuma-cuma kau gerakkan orang-orang untuk bersedekah kepada saya. Ya Allah, terima kasih. Itu maksud daripada rizki yang luas yang Allah berikan kepada kita, dengan sebab kita meluaskan rizki di hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, kemudian Pak, terakhir, ini ada satu kisah agak sedikit panjang Pak, tapi saya singkat saja. Ini terjadi di kota Rai atau Roy. Tapi bukan Ustadz Roy ya, di kota Rai. Rai itu atau Roy itu satu kota yang ada di negara Iran kuno. Ada seorang qadi, tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, bukan hadis tapi kisah yang mujarrah. Imam Syafi'i menceritakan ada seorang qadi. Qadi itu kalau zaman sekarang mungkin kepala kantor urusan agama lah. Hakim dalam urusan agama, atau mungkin kalau di kita mah ya kepala KUA atau hakim urusan agama, hakim dalam pengadilan agama lah gitu. Goniin yang kaya raya, jadi hakim yang kaya raya. Kemudian faja'ahu faqirun, datang kepada hakim tersebut orang fakir yang sudah beberapa hari ia dengan keluarganya belum makan. Ia dan keluarganya sudah beberapa hari belum menemukan makanan. Kemudian setelah datang mendoakan kepada hakim tersebut agar diberikan kesehatan, rezeki yang luas, lalu ditanya, apa kebutuhanmu? Kata hakim tersebut, Bapak Hakim, mohon karena Allah saya minta sedekahnya. Berupa apa? Saya minta 1 kantong beras lah contohnya, 1 kantong daging dan beberapa uang. Karena saya dan keluarga saya belum makan beberapa hari. Si qadi tidak langsung menolak. Tapi kata si hakim tersebut, kalau gitu ntar zuhur datang lagi sini ya. Akhirnya pulanglah si fakir ini. Mendekati zuhur datang. Setelah sholat zuhur, kemudian mengutarakan lagi, Pak Hakim, oh iya, ntar asar kesini lagi ya. Asar kesini lagi. Akhirnya pulang lagi lah ini si orang fakir ini. Kemudian ketika waktu asar tiba datang, ternyata si Bapak Hakim masih ngomong, ntar maghrib lah ke sini. Sadarlah si fakir ini, hakim ini menolak secara halus, Pak. Artinya tidak mau bersedekah, cuman diulur-ulur begitu. Ya ntar habis maghrib isya, besoknya subuh ke sini lagi. Gitu kan, kata si fakirnya dalam hati, kalau nggak mau ngasih aja begini, gitu Pak. Akhirnya pulanglah, kemudian si fakir ini munkasirul qalbi, dalam keadaan hatinya sakit, merasa sakit hatinya. Ya Allah, kobi saya orang kaya seperti itu. Nah, di perjalanan pulang famarra bin nasraniyin, bertemu dengan orang Nasrani yang jalasa inda babihi, sedang duduk di depan pintu rumahnya. Jadi berarti dia tetangga daripada hakim tersebut nih, orang Nasrani. Lalu kemudian dengan berat hati, akhirnya si fakir ini meminta juga kepada orang Nasrani tersebut. Bapak, saya minta sedekahnya dengan berkahnya hari ini, hari Asyura, saya minta berkahnya. Jadi kejadian ini pada hari Asyura, Pak. Emang hari apa ini? Kemudian dijelaskan oleh si fakir ini, hari Asyura ini hari di mana Nabi Musa diselamatkan, begini, keistimewaannya begini, orang yang meluaskan rezeki di hari ini begini. Setelah mendengar penjelasan si fakir itu, orang Nasrani itu ke dalam rumahnya kemudian mengeluarkan 10 kilo gandum, kemudian mengeluarkan 10 kantong daging dan uang 20 dirham. Ishrina dirhaman, 20 dirham. Lalu dia berkata, wahai fakir, ini adalah jatah buatmu setiap bulan selama kamu hidup. Setiap bulan kau datang saja ke sini, pasti aku akan berikan seperti ini. Jadi dikasih apa tuh Pak? BLT ya? Kasih BLT ini Pak nih. Setiap bulan 10 kantong daging, 10 kilo gandum, kemudian 20 dinar, 20 dirham. Setiap bulan itu Pak. Lalu kemudian di malam harinya si Bapak Hakim ini bermimpi. Kembali kepada Bapak Hakim ini. Di dalam mimpinya dia diperlihatkan ada 2 istana Pak. Faro'a Qasraini, dia melihat 2 istana. Satu istana itu terbuat bin dhahabin wa fiddatin. Batanya itu dari emas dan perak.
Dan satu istana lagi batanya terbuat min lu'lu'in yakutatin, dari intan lu'lu', intan yakut. Kemudian ditanya, untuk siapa istana ini oleh Bapak Hakim ditanya. Kemudian ada yang menjawab di situ, mungkin malaikat, Pak. Ini tadinya untukmu, wahai Hakim. Ini harusnya untukmu istana ini. Tapi karena kamu menolak memberikan sedekah di hari Asyura kepada orang fakir miskin yang bahkan memohon dengan sangat kepadamu dengan berkahnya hari Asyura, kau tolak orang tersebut, lalu kemudian si fakir itu malah meminta ke orang Nasrani, maka ini dua istana yang di surga akan dikasih kepada si orang Nasrani tersebut. Bangunlah si Bapak Hakim itu setelah tahu orang Nasrani yang ternyata tetangganya, langsung didatangi keesokan harinya. Nasrani, ada Bapak Hakim, sini, gua mau ngomong. Semalam saya bermimpi begini. Ya, dalam mimpi saya itu harusnya dua istana punya saya. Tapi karena kau yang nolong si fakir itu, akhirnya diberikan kepadamu istana tersebut. Nah sekarang gini aja, udah kita negosiasi, berapa duit tuh mau jual tuh. Jadi mau dibayarin nih Pak. Kedua istana sini gue bayarin sekarang dah. Gua kali 10 kali lipat. Lu ngasihnya kan 10 kilo, gua kasih 100 kilo. 100 kilo dan 200 dirham. Kata si Nasrani di sini, waduh istana itu mahal Pak Hakim. Nggak bisa dibeli hanya dengan begitu-begitu saja. Kata si Hakim begini, fa'angkan Nasraniun, kan lu orang Nasrani. Ini apa ya, bahasa kasar nih ya, biar kita ada ngerti. Kan kamu orang Nasrani. Orang Nasrani itu nggak bakal bisa masuk surga. Pak Hakim salah, kalau kata bahasa kita geledek. Pak Hakim salah, saya masih hidup. Saksikan oleh Pak Hakim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jujur Pak, saya pada saat mutolaah kitab ini tadi sore jam 5, saya baru mutolaah nih Pak. Saya baru ingat ada acara ini, saya baru buka kitabnya, saya langsung mengucapkan air mata Pak. Ini orang Nasrani ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam pada saat itu. Berarti si orang Nasrani ini walaupun hidup lama dalam agama Nasrani, di azali dia ditetapkan sebagai ahli surga, maka pasti ada jalan bagi dia untuk masuk Islam, diantaranya dari mimpi yang diimpikan oleh si Bapak Hakim atau Qadhi tersebut. Akhirnya si Qadhi tersebut pulang dalam keadaan menyesal. Ya le begini amat ini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan jadi orang pelit. Sekali lagi Pak, kalau minta kaya, minta juga sifat dermawan. Agar kekayaan kita bukan hanya manfaat di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Tanggal 10/9, saya rangkum, usahakan kita berpuasa. Kemudian kita banyak-banyak bersedekah. Kemudian anak istri kita luaskan rezekinya. Banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bayat Al-Fatihah.